Balik lagi bersama gue Remo Dan gue Jenny di OT. Obrolan tidak penting. Kali ini kita bertepuk tangan karena negara Indonesia sedang berulang tahun ke-78. Tepuk tangannya mana ini? Tidak ada rasa. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Oke, Ya, Mo. segitu dulu ya. Ya, tapi berhubung tidak sempat beli ornamen-ornamen, jadi mohon maaf kalau tidak ada ornamen merah putih di sini ya. Iya, Karena kita ini benar-benar dadakan, waktunya mepet, jadi nggak sempat menyiapkan segala macam. Tapi yang penting semangatnya. Betul. Semangat 48, salah, 45. 45, betul. Nah, Jen. Tidak terasa mau udah 78 tahun kita merdeka. Betul. Gitu loh. Dan perubahannya sepertinya ada sih. Gue baru mau bilang, apakah kamu merasa merdeka? Dari segi apa nih? Ya, secara hidup lu. Merdeka. Hidup lu sudah merdeka? Merdeka insya Allah. Gimana, Koet? Apakah sudah merdeka? Ya secara garis besar sudah, tinggal finansial doang belum merdeka. Belum merdeka, sama saya juga. Iya. Yang lain-lain sih kayaknya udah lebih ini lah. Itulah Koet alasan kita ada di sini Koet. Betul. Karena belum ada yang merdeka secara finansial. Harapannya dengan ini kita menjadi merdeka secara finansial dan Ya, secara betul. batiniah, rohaniah juga. Betul. Nah, ya kan? Kita semua ya, Betul, termasuk betul. Anda yang apa namanya yang nonton. nonton. Nonton, saya mau singa. Kalau nggak singa saya nggak pulang. Ya. Nah, ngomongin 17-an nih ya, pasti nggak jauh-jauh dari upacara. Ya. Terus ada games ya, macam-macam games yang di. Tapi lu tahu nggak, Mo? Apa? Upacara ya. Gue dari dulu berpikiran gini. Kenapa sih upacara tuh lama gitu loh maksud gue. Jadi gua kan kita kan upacara kan di kena matahari segala Iya, macam, iya, banyak yang pingsan juga gitu. Iya. Dulu gue berpikiran ya sampai sekarang juga sih maksud gua. Ya, maksudnya kalau apa namanya daya fisiknya kurang mendukung teman-teman. Jadi kayak apa namanya dulu gue pikir kenapa sih harus lama gitu loh, nggak cepet gitu loh. Nunggunya kan lu tahu sendiri kan lama, terus harus konsen segala macam kan. Tiba-tiba ada tidak kuat lagi. Kelengan langsung ya. Iya. Langsung Kunang-kunang, pingsan. Iya. sampai kunang-kunang gitu loh, kena matahari diri. Dan terus kan atributnya harus dibawa kayak topi, Ya. dasi aja nggak dibawa, deg-degan loh, Iya. ya kan? Topi sering ketinggalan, akhirnya balik lagi ke rumah segala macam. Dulu sampai begitu nggak tahu sekarang. Sama sih kayaknya ya. Sama kayaknya. Ya mungkin ini kali ya, kan kita menghormati dan Iya. menghargai pejuang-pejuang, jasa pejuang benar. kita. Jadi kayak ya elah dibandingin kita mungkin paling lama sejam berdiri di lapangan ketimbang sama pahlawan-pahlawan atau pejuang-pejuang pada masa itu kan. Ya namanya pikiran masih Anak-anak ya. anak-anak ya, masih muda ya kan. Makanya zaman sekolah dulu, wah masuk siang, udah paling santai nih sama hari Senin masuk siang ya kan. Tapi kayaknya nggak cuma anak-anak, kan banyak kok orang dewasa juga yang gitu kok. Yang tiba-tiba pura-pura pingsan atau apa. Udah sakit perut. Iya, begitulah Ya ya. berarti itu nasionalisnya kurang kalau di dewasa. Nah, sekarang gue mau tanya dulu nih buat Koet sama Bung Jen nih. Biasanya 17-an ada ritual khusus kah dalam memperingati? Kan? Saya intermezzo dikit mau nanya. Lu pernah lihat nggak sih anggota DPR pada upacara tiap Senin? Enggak. Mereka ada upacara nggak ya hari Senin ya? Nah, itu gue nggak tahu deh. Tapi gue nggak pernah lihat sih. Iya. Saya penasaran. Coba. Sambil lu lihat, gue mau tanya dulu. Ada acara khusus kah atau mungkin lu udah pasti nih gue ngikutin lomba ini atau apa gitu? Beda sih kalau dulu itu kan kalau misalkan gue masih kecil ya maksudnya kan ikut lomba gitu kan ya seneng kan anak kecil ada perlombaan. Nah itu bagus tuh perlombaan-perlombaan memacu semangat kita, daya juang kita bagus gitu. Nah cuman beranjak dewasa itu kan udah mulai remaja ikutlah Karang Tarunanya buat jadi IO ya ilah IO jadi apa namanya panitia. Oh, jadi panitia ya itu seru juga. Cuman kan udah beranjak makin dewasa lagi udah
generasi yang ininya yang Penerusnya, ikutan. bawahnya. Jadi gua nggak terlalu ini lagi sih. Tapi senang aja lihat Lomba-lomba lomba-lombanya gitu kan, kayak masukin belut ke ini. ember. Enggak, ke botol, ya kan? Oh ada ya? Oh, gue nggak tahu. Gue ada. taunya cuma kayak mindahin apa belut ke tempat. Oh apa dulu misalnya. botol. Oh, botol ya? Iya. Gue taunya botol tuh yang paku. Nah, paku juga. Ya. Kalau botol lebih susah tuh. Terus apa namanya yang ya taruh inian apa? Jeruk Bali kasih koin banyak Oh diluburin. iya, iya. Nah, itu Gigit juga apa seru. di gitu ya? Iya, iya. Mirip-mirip lomba makan kerupuk gitu ya. Terus ya paling karena tanggal merah libur ya bisa santai-santai gitu aja sih. Betul. Nah, kalau lo Kalau gua enggak sih, gua nggak bukan jarang, kayaknya mungkin zaman SD dulu gitu ya, ikut lomba-lomba, tapi kayak udah mulai SMA atau ini kayaknya udah nggak pernah sih. nggak pernah ya? Karena bukan apa-apa ya, gue kayaknya pasti bakal kalah melulu sih kalau main gitu. Soalnya nggak ada bakat, gue nggak ada bakat ini apa bersaing. Oh sama gue juga. Gue kalau ikut lomba sama main judi kalah mulu gue. Nah, kayak nggak bakat aja emang. Emang Nggak ngerti gue kenapa. lucknya nggak di situ ya. Iya. Nah, kalau lu, Wait, Pernah menang berapa kali. apa lomba apa? Ini Slot, mindahin belut, slot. ada kan tuh mindahin belut. Ke penggorengan. Wah, dari ujung ke ujung. Oh, gue kalau lomba mindahin belut ke perut bisa tuh. Makan dong. Ada juga kan yang bawa bola pakai sendok. Oh ya, yang di mulut gitu. Lereng. Ya, bola itu bola ini dia. Bola Api. Pingpong. Debus aja. Bola. Ya, terus. Ya, terus kayak masukin paku ke dalam botol. Oh ya, Lomba barang karung ya kan. kan kerupuk, manjat pinang. Manjat pinang nggak ada, soalnya situ nggak ada lapangan. Oh, udah dari dulu tempat lo ini emang nggak ada. Kalau di Pondok Petirnya ada dekat kelurahan dulu. Sekarang sih udah jadi beton semua, udah jadi ruko, udah kagak ada lapangan. Iya sama tempat gue juga gitu. Nyari tanah susah sekarang. Iya, Udah karena kelurahan ya semua. kalau nggak jadi mall, jadi. Bener. Sekalinya kalau mau bikin di lapangan tenis, jatuh orang bisa patah tulang. Tuh aja udah di semen aja. Iya, benar. Iya, benar. Ya udahlah kalau gitu ya. Oh ya, tadi gimana? Ternyata hari Senin upacara itu adalah kebijakan Kementerian Pendidikan. Jadi yang upacara hari Senin cuma ya siswa-siswa doang. Tapi sama TNI sama Polri sih setahu gua Senin upacara sih. Tapi DPR enggak. Hei DPR, biar kalian lebih nasionalis, setiap Senin upacara lah kalian. Biar tahu rasanya panas-panasan, jangan di dalam terus tidur lagi. Ya, lanjut. Ini DPR di Somalia. Jadi untuk mewakili rakyat-rakyat Somalia. Ya, itulah ya. Jadi sedikit apa sih biasanya? Nah, apa biasanya lomba-lombanya apa, kegiatannya paling upacara, terus habis itu lomba gitu kan. Nah, oke, langsung aja ya. Udah jelas kan kita mau bahas apa. Jadi langsung aja kita masuk ke topik kita kali ini adalah 17 Agustus ngapain aja sih? Oke ya, kita mulai dari yang pertama. Ada di nomor 1 ada tradisi pacu kuda di Aceh. Wah, seru dong itu ya. Nah, jadi tradisi pacu kuda ini adalah permainan rakyat yang udah lama banget ada pada masa kolonial Belanda. Dan biasa dimainkan setelah panen. Nah, setelah Indonesia merdeka di tepatnya tahun 1956, permainan ini secara resmi diambil alih oleh pemerintah setempat. Sejak saat itulah pemerintah dan masyarakat Aceh menganggap bahwa pacu kuda merupakan simbol dari perjuangan rakyat untuk mendapatkan kemerdekaan. Nah, Tapi bagus sih maksud gue kalau pacu kuda ya. Karena kan yang dikasih tahu Rasul itu kalau mau olahraga berkuda sama panah kan. Ya. Nah, ini salah satunya nih. Cuman kalau di kita kan susah ya. Kalau Cuman walaupun ada kudanya cuman aspal semua pasti iya ya. sih. Tapi lagi pula kalau pacu kuda kan kasihan di ceprat gitu kan. Iya nggak sih? Iya. Ya itu udah terbiasa kudanya. Jadi Cari kulitnya udah cari rebel. kudanya yang masuk.
Hasire maki bau gitu ya. Jadi yang pertama tadi ada Pacu kuda. sorry. Satu lagi. Kuda yang digunakan untuk acara ini juga merupakan kuda hasil persilangan antara kuda Australia dan kuda Gayo. Kuda Gayo Lokal. Aceh Gayo kan ya. Gitu. Iya. Nah, jadi Kayak kopi Gayo kan dari Aceh juga. ya. Nah Berarti itu ini dong, blasteran kudanya ya. betul. Kuda hybrid. Iya, benar. Wah gila itu kasihan tuh betinanya itu. Antara Wagyu Iyalah. Wagyu Udah A5. gede impor lagi, makin gede lagi. Iya, antara Wagyu sama lokal kan, daging lokal kan. Lanjut. Oke, lanjut di nomor 2. Silakan Jen. Oke, nomor 2. Lomba dayung. Wih, lomba Di dayung. mana nih di Kalimantan. Wah di Sungai tepatnya Kapuas. tepatnya di di Banjarmasin. Banjarmasin ya. Oke. Jadi, di Banjarmasin itu ada sebuah perlombaan yang selalu menarik perhatian banyak orang. Jadi, apalagi nih lombanya kan lomba dayung perahu naga nih. Ya kan? Kita tahu naga itu terbang, ini dia di laut. Ada air. Ya justru itu karena terbang di air mesti dayung. Iya. Terus. Nah ini jadi rutin dilakukan setiap tahunnya di Sungai Martapura. Jadi acara ini bukan kegiatan baru sebetulnya, karena sudah dilakukan sejak 1924. Udah lama banget. Belum merdeka, Iya, belum iya. Ya kan Iya. kita memang terkenal dengan kemaritimannya itu kan. Iya kan awalnya sebelum merdeka, ya kan ada tradisi itu begitu merdeka biar tetap hidup dibawa lagi gitu. Dijadiin kayak Bener. tradisi ya. Nah, lanjut. Nah, kemudian jadi lomba dayung ini bukan hanya dijadikan hiburan aja ketika menyambut ulang tahun kemerdekaan, tetapi juga menjadi sarana untuk mencari bibit-bibit wanita yang cantik. Untuk mencari bibit-bibit pendayung yang andal. Anda jangan berpikiran kotor Anda. Ya kotor Anda yang mulai. Kan generasi sekarang makin cakep Oh sih iya kalau benar. kita lihat. Karena memang persilangan darahnya itu Jen. Iya. Kan banyak yang apa campuran-campuran yang makin kental lokalnya tapi Oh, iya, darah iya, iya. luarnya ada. Apalagi kan sekarang produk-produk skincare juga lebih Iya, berkembang kan iya. banding Dan dulu. makanan juga sih Jen. Makanan Kan orang dulu sama orang sekarang makannya beda, ya kan? Sekarang banyak yang healthy foodnya, terus suplemen-suplemen gitu. Salah. Banyak makan junk food makanya jadi lebih besar-besar mereka sekarang. hubungan. Ngaruh. Junk food ngaruh. Junk food bikin Lu besar. banyak makan junk food bikin besar. Karena Dadanya. obat Oh, itu gitu ya? kan obat pensubur ayamnya keserap ke Iya. Kan ayamnya disuntik kan biar gede-gede. Oh. Jadi efeknya mungkin Nah, mungkin itu dia. itu. Buat Anda yang pengen memperbesar ya, sering makan yang goreng, ayam goreng itu loh. Nah, ya yang fast food itu loh. Iya. Cuman ada dua, biasanya kalau nggak atasnya yang gede, bawahnya yang gede. Iya. oh berarti hati-hati. Anda makannya yang bagian atasnya aja. Biar yang gede atasnya. Kalau mesen harus spesifik, saya mau bagian ini. Nah, Iya. gitu. Makanya kan kalau mesen kita lebih suka Iya ya. Paha atas bener dong Jen? Iya kan? atas gitu. Iya, paha benar. atas. Oke, Paha itu ke dia atas. tadi ya. Di nomor 2 ada apa tadi? Dayung. Lomba dayung di Banjarmasin. Oke, lanjut ke nomor 3. Ada obor estafet di Semarang. Oh, ini kayak di Yunani. Ya, kayak kalau mau olimpiade juga kan tuh estafet. Nah, di Kelurahan Papandayan, Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah. RT berapa? Hei, 506. Masyarakat melakukan lari obor estafet. Udah lebih dari 30 tahun mereka ngelakuin Obornya ini. nggak mati-mati ya. Nah, Jadi itu 30 ini tahun. apinya sakti. jadi topi abadi. Iya, betul. Yang menjadi peserta dalam lomba lari sambil bawa obor ini adalah para atlet terbaik di Semarang. Oh. Berarti mereka lari 30 tahun dari masih bocah sekarang udah bapak-bapak. Gila juga. Itu namanya penyiksaan. Nah, obor dianggap sebagai simbol semangat dari para pahlawan saat memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, jadi melalui lomba obor estafet inilah diharapkan dapat mencontoh semangat para pahlawan dan melanjutkan perjuangan mereka dalam mengisi kemerdekaan.
Karena obor itu kan bawa api itu kan simbol yang membara-bara. Iya, Semangat betul, membara-bara, semangat, gimana caranya kita bawa Dan biar nggak boleh padam, nggak boleh gitu padam, kan. Iya, iya. gitu. Dan diestafetkan supaya semua orang dapat merasakan efek dari si bener api ini. Dan dia dipegangnya pun pas bagian apinya itu. Jadi bawa ini. Oke, ngomong-ngomong api abadi, jadi kemarin ada di Rusia, ada namanya satu tempat itu ada api abadi ya. Ada bocah SD iseng ngelempar ngelempar itu. Oh, buat matiin api. Iya, ke dalam api abadi. Mati. Bukannya mati, meleduk. Oh. Iya. Aduh. Oke, itu dia tadi ya. Nomor 3 ada obor estafet Semarang. Lanjut, Jen. Oke, nomor 4, lomba sampan layar di Batam. Jadi Batam itu selain produk-produk elektronik yang BM, ada lagi yang tidak kalah meriah di daerah sana. Jadi warga Batam juga memiliki permainan tradisional yang kemudian menjadi tradisi tahunan dalam rangka perayaan kemerdekaan. Jadi acara ini terus diselenggarakan, iyalah. Jadi ini akan ada banyak perahu warna-warni, ya perahunya jadi diwarnain tuh biar meriah dan membuat suasana kian bersemarak tuh dibilang. Karena sudah cukup populer acara ini bahkan bukan hanya diikuti oleh warga Batam saja, tetapi wisatawan domestik. Jadi dia kayak apa lomba sampan tuh ya perahu-perahu gitu mau Ya, perahu kayu yang kayu. diwarna-warnain. Kalau tadi kan ini kan dayung kan, nah ini perahu diwarna-warnain. Nah kalau di Jakarta tuh banyaknya sepeda. Oh, iya, beda hias lagi. sepeda, benar-benar. Iya. Lo pernah ikutan nggak itu lomba hias sepeda gitu? Nggak punya sepeda, gue pernah dulu, jadi nggak ikutan. Lo, Ed? Pernah dulu zaman-zaman itu kan pakai kertas krep itu di Iya, dililit ya. potong-potong, tinggal udahannya nyopotinnya setengah ini. Iya, benar. Nempelnya kuat. Ya, tapi gue nggak pernah ikutan. Lanjut. Oke. Di nomor 5 ada Telok Abang, Palembang. Nah, jadi telok apa tadi namanya? Telok Abang. Telok Abang ini adalah mainan khas bulan Agustus yang selalu diburu oleh masyarakat. Mainan dari gabus yang dibentuk menjadi kapal laut, pesawat terbang, atau kereta ini sudah lekat atau sudah menjadi bagian dari tradisi perayaan HUT RI. Selain gabus yang berwarna kuning serta berbagai kertas yang menempel sebagai hiasan, Telok Abang juga dilengkapi dengan telur rebus. Uniknya telur tersebut dicat dengan warna merah kemudian ditancapkan di bagian tengah kapal. Nggak pernah lihat saya. Iya, gue juga baru tahu nih yang ini. Iya karena tradisional kali, jarang ada Nanti yang liput. insert aja gambar Iya, biar oke, orang oke. pada nggak penasaran. Jadi mungkin kayak kalau lo suka ngeliat tuh kalau ada mainan kapal-kapalan tau gak lo yang dari gabus. Kalau Iya, kita iya, mah iya, taunya iya. kapalnya kapal yang kaleng lutuk-lutuk. Bukan yang Bukan, kalau kayak pesawat yang Bisa dari lah, gabus. Oh, kalau itu mah iya ada yang dijual sasetan. Bukan yang pakai apa sih tali dikasih lidi gitu loh kayak semacam apa sih yang ada pesawat balonnya dari gabus putih. Heeh. Kayak styrofoam gitu kan. Cana, Iya, yang biasa kalau ada kawinan. gabus cana. Ikan. Oke, lanjut. Tahu ada. Nomor 6 Jen, nomor 6. Gabus presto sekalian. Nomor 6, barikan. Bagus lah, jangan sampai putus lah. Balikin, Beda ya. balikin. Oke, barikan itu ada di Malang. Barikan adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh warga Malang nih, setiap tanggal 16 Agustus malam. Oh, jadi sebelum 17-an, nah, dia barikan tuh. Udah 17-an bubar lagi. Iya. Jadi acara ini merupakan syukuran di setiap kampung atau lingkungan warga. Dalam acara ini biasanya ada doa bersama, renungan kemerdekaan, menyanyikan lagu kebangsaan, makan bersama, cerita horor, cerita ya begitulah. Acara ini dilakukan sebagai wujud syukur serta ajang silaturahmi untuk mempererat persaudaraan antar tetangga. Oh bagus ini bagus nih acara makan-makan. Tapi inget gak sih dulu tuh kalau mau 17-an biasanya tuh ada layar tancap. Oh iya Terus iya masang iya. film-film tentang pahlawan-pahlawan gitu. Iya, PKI juga kadang Iya, suka sekarang masih diliput ada nggak tuh. ya? Ada. Ada ya? Masih ada ya? Tempat gua kadang-kadang suka ada. Iya. Kayaknya udah jarang gue soalnya ngeliat layar tancap gitu. Iya, karena kan teknologinya Masih ada kalau di dalam-dalam ada pasti. Daerah Parung Bogor banyak masih yang begituan. Itu pakai Bumadi aja. ada. Masih ada.
udah ganti Laserdisc kan. Bukan, udah pakai ini proyektor. Kayak Blu-ray, sekarang Wah, Blu-ray. ngapain lo? Blu-ray, woi. Oh, presentasi. Betamax. Pakai proyektor. Ya, jadi ini adalah pejuang-pejuang kita yang presentasi. Ke laptop. Iya. Oke, lanjut. Di nomor 7 ada sepak bola durian di Kebumen. Waduh. Gila, luar biasa nih. Nah, ini lomba yang cukup ekstrim ya. Jadi di masyarakat Kebumen ini mereka rutin mengadakan lomba sepak bola, tapi pakai durian. Iya. Nah, Halo, sakit sekali. karena saking ekstrimnya perlombaan ini biasanya hanya diikuti oleh orang tertentu, misalnya anggota Laskar Densus 99 atau anggota Forum Spiritual. Oh, biasanya yang berhubungannya Gimana emang kok tendang bola pakai mistis-mistis durian? ya. Iya. Nah, sebelum perlombaan biasanya diadakan doa bersama untuk keselamatan para peserta supaya kalau nyundul duriannya ental nggak nempel gitu kan. Kalau tiba terus boleh mana boleh. Oh, nancep, Pak. nancep, Pak. Tiba-tiba udah ngalir. Kalau menurut gua sih ini ajang adu Uji nyali. sakti. Adu sakti. Iya. Iya benar. Pasti banyak dukun juga tuh kan. Bener, yang, bener, yang kayak- kebal. Mungkin ini ajang promo ya. Jadi kayak Iya. ah kan lu lihat nih gua aman. Iya. Jadi datanglah ke tempat saya gitu ya. Bangke. Nih, adu sakti dikumpulkan dukun se-Indonesia yang paling sakti mana? Jadilah dia ketua asosiasi dukun se-Indonesia. Nah, biasanya yang menentukan sakti atau enggaknya pas penalti. Enggak. Yang sakti itu pokoknya umpan lambung tinggi disundul. Nggak boleh. Nancep. Aduh bisa. Aduh akhirnya mau orang-orang masuk ke gawang. Nancep ini. Itu bukan masuk gawang, masuk rumah sakit. Gol. Masih ada durian di sini. Darah-darah. Oke, lanjut. Ya, hebat lah pokoknya orang-orang itu ya. Iya. Nomor 8, tirakatan. Di Jawa ini pasti. Jadi bagi sobat pesona yang tinggal sobat. Kagak usah itu, langsung aja ini. Nih. Jadi tirakatan adalah tradisi wajib yang biasa dilakukan setiap tanggal ini 16 Agustus sama malamnya nih. Jadi bedanya dihadiri oleh sesepuh-sesepuh dan pejabat desa serta warga setempat. Susunan acaranya meliputi pembacaan sajak dan mengenang jasa pahlawan, mengheningkan cipta, doa bersama, lalu kemudian dilanjutkan dengan makan bersama satu kampung. Sama nih kayak tadi. Sama ya. Mirip-mirip lah, cuman dia bedanya kan ada mengheningkan cipta, mengenang jasa pahlawan, itu bedanya itu. Ya ini sih bagus sih, selama ada makan-makannya sih gue setuju lah. Sama ada doa bersama kan, Iya, ya betul, demi betul. kemaslahatan. Cuman uangnya dari mana nih? Enggak maksudnya, tiap ngadain acara kan mesti ada uangnya lah. Ya kan Nggak mereka mungkin. biasanya kan ada proposal, ya kan. Oh ke ini, ke apa namanya, ke pelaku usaha gitu. Iya, gitu. Rokok gitu. Biasanya ke orang-orang yang dianggap berlebih lah gitu. Oh iya. Biasanya mau nggak mau harus ngasih itu. Kalau usahanya masih mau buka. Malah dong. Jadi kalau lu lihat tanggal 17 atau tanggal 18 ya, ada yang tutup, nah itu biasanya proposalnya tolak tuh. Nah, biasanya karena tahu tiap tanggal 16 dia tutup tuh. Oh iya, Tanggal benar 17 juga. itu berbuka Iya, dia. pulang kampung dia. Iya, benar. Oke, lanjut ya, di nomor 9 ada pawai Jampana di Bandung. Yang parah. Nah, masyarakat Kota Kembang ini biasanya akan mengadakan pawai yang disebut pawai Jampana. Dalam pawai ini akan ada tandu besar yang berisi aneka hasil bumi, hasil kerajinan masyarakat setempat, serta berbagai macam makanan. Tandu tersebut akan dibawa oleh 4 orang. Nah, terus tandu yang ada dalam pawai itu bukan cuma satu, melainkan ada puluhan. Jadi nggak tentu ya, nggak tentu. Oh, oke. Nah, hasil bumi yang ada pada tandu tersebut kemudian akan diperebutkan oleh peserta pawai dan warga yang ikut menyaksikan pawai. Lalu makanan yang juga ada pada tandu akan disantap bersama-sama gitu. Ya kurang lebih kayak kalau kita pembagian sembako gratis atau apa gitulah ya. Iya, cuman itu kan hasil alam kan. Ya. Jadi ada padi itu. Padi kan hasil alam. Jadi karet, rebutan karet gitu. Kan hasil alam kok katanya. Rebutan padi. Terus apa dong maksudnya? Ada ini. Apa?
air kru. Ya nggak gitu juga dong. Udah lanjut lah. Nomor 10 yang Nomor terakhir. 10, Peresean, Lombok. Ini sorry ya kalau bacanya salah, cengkok. Peresean Lombok. Jadi Lombok itu menggelar lomba yang namanya Peresean yang menghadirkan pepadu-pepadu itu jagoan ya. Terkenal untuk adu ketangkasan. Jadi Peresean sendiri merupakan kesenian tradisional masyarakat suku Sasak Lombok, NTB. Tradisi ini mempertemukan para jagoan tadi berbagai pelosok untuk beradu ketangkasan dan saling serang dengan bersenjatakan rotan dan perisai yang terbuat dari kulit sapi atau kerbau. Jadi meskipun termasuk dalam kesenian tradisional yang ekstrim, Peresean memiliki pesan moral yang bukan hanya sekedar adu ketangkasan semata, karena acara ini mengandung makna persaudaraan dan sikap kesatria seorang laki-laki yang diuji melalui permainan ini. Jadi apaan? Kenapa, Pak? Ya, jadi nanti kalau anak-anak daerah Jaksel atau Depok mau tawuran, bilangnya jangan tawuran. Yuk Persean yuk. Ya. Jadi nggak dilarang polisi. Lo ngapain? Persean Pak. Oh tradisional ya. Benar-benar tuh, apalagi nah ini ya. Kalau kalian geng motor ya, nah ikut Peresean aja, jadi kumpulin tuh antar geng motor. Oh nah, itu. iya, nggak usah terus sambil kebut-kebutan ya. Nggak usah, pakai Cemen rotan ya. aja, pakai rotan. Nggak ada rotan, akar pun jadi. Sekarang cobain dulu rotan. Digebuk rotan sakitnya. Baru pakai golok. Nah iya Gitu. kalau Tapi pakai golok juga nggak apa-apa sih sebetulnya. ya kalau buat mereka sih nggak apa-apa sih. Iya. Yang penting jangan sampai kena korban lah. Iya, Ya kan orang-orang lain yang nggak ada ya urusannya. minimal 10 lah tiap acara. Maksudnya 10. Nah itu kan tadi apa namanya tradisi-tradisi yang ada di di daerah Indonesia. di Indonesia. Iya. Nah sekarang kita coba lihat ke luar negeri nih. Nah, Kalau di luar benar-benar. negeri ada apa acara kemerdekaan ini biasanya mereka ngapain sih Iya. gitu kan? Ketika 17 Agustus mereka ngapain? Ya kerja lah, ngapain? Nggak ada urusan Oh, ya. Iya. Iya. Nah, ya sekarang kita masuk ke 10 tradisi unik Sekarang kita masuk ke 10 tradisi unik rayakan Hari Kemerdekaan di berbagai negara. Nah, nomor 1. Yang pertama di jelas. Indonesia ya. Indonesia ya udah tau lah ya. Tadi kita udah bahas tuh upacara, ada lomba-lomba panjat pinang dan sebagainya. Ditambah tadi yang tradisi-tradisi daerah. Oh, Panjat Pinang hadiahnya gede-gede loh. Iya. Iya, Ada sepeda, motor. Ada motor, disangkutin motor, sepeda, terakhir Fortuner. Fortuner naikinnya pakai apaan? Pohonnya dari apaan itu? Kayaknya apartemen tempat gue lihat juga dah. Ya, mungkin kalau itu vouchernya doang kali. Iya ya. Oke lanjut ya di nomor 2 ada Filipina. Nah Filipina ini nggak kalah unik nih sama Indonesia nih. Jadi dia tuh merayakan kemerdekaan itu setiap tanggal 2 Juni. Benar, benar. Nah masyarakat Filipina biasanya akan menggelar acara di kediaman masing-masing dengan menjamu keluarga dan kerabat. Mereka biasanya akan menyajikan aneka santapan yang lezat untuk memperingati hari ketika Emilio Aguinaldo mendeklarasikan kemerdekaan dari kekuasaan Spanyol. Selain itu, Kalau kita mah Lebaran biasanya begitu. iya benar-benar. Selain itu masyarakat Filipina biasanya juga menyelenggarakan pawai hari kemerdekaan yang berupa pertunjukan budaya. Ya itu ya. Itu tadi mau bilang gitu, ini kayak Lebaran. Iya, kayak Lebaran, benar. Iya. Nah, Iya. oke. Nomor 3. Nah, nih pasti Nih teman-teman. negara favoritnya Koet nih. Nomor 3 India. Siapa? Cek. Warga India biasanya akan mengadakan acara penerbangan layang-layang sebagai simbol kebebasan nasional. Jadi pada hari itu langit di India akan terlihat sangat indah dan berwarna-warni. Berarti sebelum ada ini nggak indah gitu maksudnya. Ini akan terlihat sangat indah loh dibilang. Biasanya kan hitam doang, Den. Langit mah sama aja. Gini, kalau Bapak mau tahu kondisi India saat ini itu, Bapak lihat Jakarta tapi 2 kali lebih pekat. Nah, itu. Makanya gue bilang, maksudnya langitnya sama, tapi kan yang nutupin langitnya itu, Jen. Oh iya Gitu. iya.
Oke, dipenuhi oleh layang-layang, mereka juga akan memberikan penghormatan kepada para pemimpin yang sudah berjuang demi kemerdekaan mereka di masa lalu. Kalau layang-layang sih ada juga di Indonesia yang main layang-layang juga, mau kayak apa namanya ya kayak gini lomba layang-layang juga ada. Iya, biasanya Ya mirip lah maksudnya kayak di Indonesia. biasanya di Bali ya. Yang nggak tahu Iya, sih gue Bali. di mana. Ya kan Bali kan. Lombanya di Bali. Yang layangannya gede-gede banget tuh. Iya, yang Kayak kita nyebut. koang, Iya, koang. iya, iya. Kenapa sih namanya koang? Bunyinya. Lah, motor koang. Iya, makanya Nggak dibilang motor koang, no motor koang. kan namanya motor. Iya, nggak dibilang motor koang, no. Motor gitu. Apaan sih? Oh, Random sekali. Betul. Oke, lanjut di nomor 4 ada Korea Selatan. Nah, jadi mereka itu merayakan hari kemerdekaan tiap tanggal 15 Agustus. Dan dikenal dengan istilah Gwangbokjeol. Gwangbokjeol. Tuh baca gimana ya? Gwangbokjeol. Pakai Google, pakai Google. Oh, iya. Gwangbokjeol. Gwangbokjeol. Korea Selatan, Korea Utara sama. Sama ya? Sama. 15 Agustus. Karena dia pecahan. Oh iya benar. Nah, jadi Gwangbokjeol ini dimulai dengan upacara resmi di Aula Kemerdekaan Korea di Cheonan, di mana presiden berbicara dan publik menyanyikan lagu resmi Gwangbokjeol. Iya. Setelah itu, seluruh penjuru negeri akan diadakan parade dan festival. Nah, menariknya pemerintah Korea Selatan juga akan memberikan pengampunan hukum khusus untuk tahanan pada hari tersebut. Oh, sama kayak kita. Nah, cuman beda kalau kita nggak perlu, Iya. nggak perlu nunggu kemerdekaan, ya kan? Cukup di MA aja. Apa namanya? Gerasi. Seumur hidup kok jadi, hukuman mati kok jadi seumur hidup. Nah, oke. Terlalu bahaya. Nah, jadi karena di Korea Selatan sama Korea Utara ini hari Sama. kemerdekaannya sama, Mo. Ini kan dia tadi harus berbicara di ini kan, Depan di depan publik kan. Iya. Jadi presiden Korea Selatan itu ke Korea Utara berbicara di depan publik, begitu sebaliknya, Mo. Oh. Biar makin akur gitu. Iya. Biar tambah erat hubungannya. Pendapat aja sih. itu saran ya, itu saran. Itu saran. Nah, tak hanya itu, berbagai museum dan situs bersejarah seperti istana di Korea Selatan akan dibuka secara gratis untuk umum. Oh, jadi untuk orang-orang yang maunya gretongan doang bisa, tapi Iya. nunggu dulu 15 Agustus gitu. Tapi museumnya jadi rame ya, padahal pengennya datangnya pas sepi. Kandang gorila tuh. Hei! Gila. Lanjut. Oke, nomor 5, Australia. Pada malam hari kemerdekaan, pada malam hari kemerdekaan, jadi Australia itu tanggal 26 Januari ya kemerdekaannya. Jadi tanggal 25 Januarinya pada malam hari mereka mengadakan yang namanya Australia Day. Jadi pada malam hari kemerdekaannya masyarakat Australia akan merayakan dengan pesta kembang api dan upacara kemerdekaan. Selain itu, Australia juga memiliki perlombaan yang unik yang dikenal dengan nama Feriton. Feriton merupakan lomba balap kapal feri yang berlangsung secara rutin di Sydney Harbour. Saking meriahnya, tradisi ini sudah dikenal hingga ke seluruh dunia. Wah, ini lebih Seru modern juga banget ya, ya. iya. Canggih juga ya. Feri loh, gila loh. Itu dia apa yang ngebut-ngebutan apa gimana ya? Balapan emang bener. Emang balapan ya? Jadi apa namanya? Ya oke lah. Ugal-ugalan di laut. Iya. Daripada di jalan. Iya. Lu kalau ugal-ugalan di laut ya tenggelam lu yang nanggung sendiri. Iya. Lanjut di nomor 6 ada Norwegia. Nah, tradisi hari kemerdekaan di Norwegia ini juga nggak kalah unik nih. Gitu mulu dari tadi lu ngomongin. Nah, jadi negara Norwegia ini merayakan hari kemerdekaannya di tanggal 17 Mei. Yaitu dengan memakan es krim dalam porsi besar dan diiringi dengan makan sosis sebanyak-banyaknya. Selain es krim, mereka juga merayakan hari kemerdekaan dengan memberikan hadiah berupa sarapan, block party style untuk keluarga, saudara, dan teman-teman mereka. Lucu juga ya perayaannya makan es krim. Pakai sosis iya. Nyambung ya. Iya, makanya. Beda sih lidahnya kayaknya. Oh mungkin pas kemerdekaan dulu zaman sebelum merdeka susah makan es krim sama sosis. Jadi karena udah merdeka tuh gampang didapat, itu untuk menandakan bahwa makanan ini tuh bebas ya semenjak setelah merdeka gitu kali.
Bisa jadi, bisa jadi. Ya nanti kita nggak cari, kalian cari sendiri. Sudah lelah kita. Lanjut. Nah, ini nomor 7, Meksiko. Mexico. Nah, Meksiko itu hari kemerdekaannya tanggal 15 September. Jadi pada hari istimewa tersebut masyarakat Meksiko memiliki tradisi yang mana mereka akan turun ke jalan dan meneriakkan Grito de Dolores yang merupakan seruan antara Meksiko saat melawan Spanyol di tahun 1821. Oke, ura kayak gitu. Di Rusia kan ura namanya. Merdeka! Kita Gitu kali ya. merdeka. Allahu Akbar, Ya, ucapan-ucapan ya, semangat ya. gitu. Biasanya perayaan kemerdekaan tersebut dihelat di alun-alun kota di seluruh Meksiko. Kemudian diisi dengan parade, pesta pora, konser hingga kembang api yang menghiasi langit malam seluruh kota di Meksiko. Cakep-cakep biasanya kalau cewek-cewek Meksiko ya. Iya. Seksi-seksi parade-parade kayak gini seru gitu Iya, buat iya, wisatawan kan. Benar. Asik, Yang asik, berujung ke kemana ayo? Sana ke sini. ke Oyo. Iya. Oke, lanjut. Oyo ae. Oyo ngojongono. Oyo ae. Lanjut di nomor 8 ada Amerika Serikat. Oh. Nah, ini dia nih. Oil, freedom. Hari kemerdekaan Amerika Serikat jatuh pada tanggal 4 Juli dan banyak dari perayaan modern. Hari kemerdekaan Amerika Serikat berakar pada perayaan pada masa lampau. Dulu saat merayakan hari kemerdekaan biasanya mereka akan membaca kembali deklarasi secara lantang dan diiringi dengan tembakan senapan juga meriam. Sedangkan masyarakat Amerika Serikat biasa merayakan hari kemerdekaan dengan menyalakan kembang api yang indah, mengadakan parade di seluruh kota, memasak barbecue, hingga memasang bendera Amerika Serikat di setiap rumah. Ya mirip sama Meksiko sama yang Iya, lain dia juga sih lebih sebenarnya. modern sih kalau Iya, mereka iya, kan, barbekyuan, ya kan kembang api. Banyak soalnya duitnya kan. Ya kembang api mahal loh. Emang kita yang 8 kali bunyi terus udah Selesai Bu. Iya. Iya, itu aja udah seneng banget ya. Ini kembang Kadang-kadang ada api yang ya. masuk angin lagi nggak keluar. Iya, aduh. Iya kan? Udah gitu udah kita nungguin sampai yang ke-8 misalkan masih ke-7, loh kok macet. Iya. Tahu Pasti jor. Iya. Oke, 9. Nah, Afrika Selatan. Afrika Selatan menjadi negara yang memiliki tradisi yang meriah juga. Jadi hari kemerdekaannya dirayakan setiap tanggal 27 April. Jadi setelah terpilihnya Nelson Mandela sebagai presiden pertama Afrika Selatan sekaligus menandai berakhirnya rezim apartheid atau sistem terpisah ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih kepada rakyat Afrika Selatan tahun 1948. Dikenal dengan sebutan Freedom Day. Pada hari kemerdekaan tersebut, masyarakat Afrika Selatan biasa akan mengundang teman-teman atau keluarga untuk menyantap berbagai sajian lezat. Makanan sama nih. Salah satunya adalah fitur braai atau daging panggang. Nah, ini bagus sih. Maksud gua kalau makan-makan gitu bagus. Bagus Mo. ya. Karena dia ada effortnya kan, harus berburu dulu gitu kan. Kalau hewannya liar, iya lah harus berburu dulu lah. Iya. Kalau dia kecuali dia ternak, Oh, tinggal iya. disembelih Iya, aja. benar juga sih. Iyalah. Benar juga. Gimana sih? Benar-benar bangsat. Nomor 10 ada Prancis ya. Jadi tradisi hari kemerdekaan yang meriah selanjutnya adalah Bastille Day di Prancis. Hari kemerdekaan Prancis ini diperingati pada tanggal 14 Juli. Dan pada hari tersebut, kamu mungkin tidak akan menemukan toko maupun restoran yang buka. Wow. Oh, libur. Masyarakat Prancis akan menutup toko dan restoran untuk merayakan hari istimewa ini bersama keluarganya. Perayaan Bastille Day sendiri dimulai dengan parade militer di Champs-Élysées dan berakhir dengan pesta kembang api di Menara Eiffel. Untuk memeriahkan, masyarakat Prancis akan membuka pintu rumah mereka dan mengundang tetangga untuk berpesta sepanjang hari. Wih, gila. Mirip malam tahun baru ya? Tapi lu Beda. nggak datang ke rumah, enggak kan? Kalau di sini membuka pintu tahun baruan yang ada kita dirampok habis Pak. Ya ini kan teman-teman, bukan orang asing Jadi lah. dibuka pintu sepanjang malam katanya. Ya kan dalamnya ada teman-teman ya lagi pada Ngumpul, perayaan. kan rame-rame. Rame-rame. Kalau di sini kan bukan temen yang datang ya. Teman tadi undang. Iya. Ya itu dia ya 10 tradisi unik
yang untuk merayakan hari kemerdekaan di berbagai negara. Iya. Nah, kira-kira apa nih Jen harapan lu untuk Indonesia ke depannya yang pengen lu rasa nih Indonesia bisa nih kayak begini dan atau Indonesia sebenarnya harus bisa begini apa tuh kayak Oke, pertama karena Harapan-harapan. nanti akan pemilu ya. Harapannya presiden yang nantinya pengganti presiden sekarang ya minimal sama lah dan lebih bagus lagi, lebih mantap lah kalau misalkan dari presiden yang sebelumnya gitu sih. Yang pertama. Yang kedua apa ya? Menurut gua institusi-institusi yang overpower ya menurut gua ya. Ya entahlah itu apalah yang terlalu overpower dilihat lagi sih. Jangan terlalu overpower. Ya istilahnya kalau kita main game itu kalau di ML itu kan kalau udah overpower di nerf. Biar biar setara lah sama yang lain. Artinya apa? Artinya kalau ada kesetaraan kayak gitu kita bisa ngecek nggak takut gitu. Kayak misalkan kalau gue punya 2 perusahaan nih mau misalkan perusahaan A sama perusahaan B gitu. Kalau misalkan nggak setara gitu, gue mau audit dong inian lo gitu. Nah enak gitu loh, karena kan nggak overpower gitu kan. Jadi nggak takut, nggak apa gitu loh, nggak overpower lah. Iya. Itu sih harapannya. Jadi nggak ada yang terlalu overpower dibanding institusi lain. Kemudian sidang-sidang di DPR ini udah bagus, udah mulai transparan, ada siarannya. Khusus untuk Jakarta juga kalau bisa ada lagi kayak dulu. Bukan masalah rakyat nggak ngerti nanti ngomong yang ngantur, bukan. Justru karena warganya nggak ngerti, dia jadi tahu yang diomongin itu apa sih sebenarnya kalau di sana. Itu loh. Jadi lama-lama bisa belajar. Ternyata pimpinan gue ngomonginnya ini loh gitu loh. Gue pikir ngomonginnya apaan gitu loh. Jadi ngelatih warganya biar berpikiran kritis, biar tahu permasalahannya apa, solusinya apa gitu sih. Ya walaupun misalkan banyak juga yang akhirnya sotoy-sotoy segala macam. Ya wajar lah, maksudnya namanya orang nggak tahu terus ngomong kan gitu. Tapi itu ngelatih sih. Terus apa lagi ya? IKN gue sih setuju aja. Yang penting bener-bener dibikinnya tuh jangan sampai kita matang lah ya. Iya, jangan sampai merugikan kita lah. Karena kan dengar-dengar katanya ada hak guna bangunan untuk negara mana gitu sampai ratusan tahun kalau nggak salah, ada puluhan tahun gitu hak guna bangun. Ya maksud gua ya gua sih nggak tapi tahu ya, dilihat lagi manfaatnya untuk kita gitu loh. Dan karena kalau udah hak guna bangun mereka ngapain nanti gitu loh. Itu sih pertanyaannya sih. Yang jadi pertanyaan. Ya memang butuh uang besar, uang buat bikin IKN, tapi maksud gue jangan sampai kita melakukan kesalahan, blunder lah gitu lah. Mengulang kesalahan kayak Freeport gitu ya. Iya, mengulang kesalahan kayak Freeport tadi yang Remo bilang. Terus jelas korupsi, kalau bisa korupsi pembasmiannya di lagi sih. Undang-undang perampasan hak, nah itu mesti disahkan secepatnya. Ya itu disahkan ya, pokoknya tentang korupsi. Kalau KPK terlalu overpower juga gue nggak setuju sih. Tapi paling tidak benar-benar netral lah gitu, independen. Kalau gue pengennya tuh KPK itu independen. Dimana independennya ada seluruh yang ada di dalamnya itu dijaga keamanannya, keluarganya, semua. Jadi mereka bebas lah untuk melakukan sesuatu gitu. Maksudnya yang jadi mereka nggak kepikiran. Keamanannya terjamin lah maksud gua gitu. Karena kan ya gua ya sebagai orang awam ya kalau misalkan kalau gue ya udah, tapi kalau misalnya keluarga gue yang kena ini ya, mungkin ada yang berpikiran kayak gitu sih. Dijaga keamanannya segala macam biar mereka bisa bekerja jadi jauh lebih baik lagi, diawasin, terus juga pastikan gajinya juga gede-gede. Karena independen ya mereka nggak akan tebang pilih gitu loh. Nggak akan bisa dibeli. Gitu sih. Oke, Koet? Ya pokoknya semoga Indonesia ini biar lebih banyak lapangan pekerjaan lah.
dan aturan-aturan yang setidaknya tidak pantas untuk diterapkan kayak konten itu coba tolong direvisi lagi lah. Kalau kita bikin undang-undang itu ketat boleh, tapi kita mesti lihat dampaknya juga untuk industri, untuk kemajuan konten creator, belum lagi kan nanti berefeknya domino tuh kemana-mana kan. Jadi kalau konten creator nggak punya kerjaan, pengangguran nambah lagi, ya kan. Ini aja buruh aja demo belum kelar, kalau sampai konten creator pada demo di DPR kan nggak lucu gitu kan. Ya. Maksudnya udahlah, kita itu sebisa mungkin bagaimana caranya mencari solusi agar ekonomi negara ini lebih baik lah dari tahun-tahun kemarin lagi lah. Nah, kalau gue mungkin lebih ngarepnya kurang-kurangin lip service, terus Emang siapa tuh yang lip service? ya kan kadang-kadang pejabat itu lebih banyak ngomongnya daripada actionnya gitu loh. Jadi kayak seremoni juga menurut gue juga bisa lah kita lebih produktif dan apa ya, harapan gue tuh Indonesia tuh bisa mengejar ketinggalan kita tapi bener-bener niat mau ngejar gitu loh, dari mulai mungkin transportasi, teknologi kayak dan caranya ya harus komitmen dari yang menjabat kan gitu. Iya. Jangan cuman gini loh. Kalau lu cuman kaya sendiri, masa iya sih lu nggak malu dengan posisi lu sebagai misalkan lu di bidang itu, tapi lu nggak menghasilkan apa-apa, tapi lu kaya gitu, maksudnya prestasi lu kan jadi nggak ada. Ya mungkin di circle orang-orang seperti itu ya mereka bodoh amat gitu kan, tapi harapan gue ya semoga Indonesia bisa mendapatkan pemimpin-pemimpin yang seperti itu gitu loh, dan masyarakatnya juga semakin terbuka, semakin berani untuk berbicara dan bisa melihat mana yang kira-kira ini bakalan omdo atau yang benar-benar bakal ngurusin, ngerjain kayak gitu sih. Kalau gue simpelnya gitu sih. So, mungkin lebih bisa aware sama hak-hak binatang. Maksudnya? Iya, maksudnya kalau sekarang kan kayaknya binatang tuh masih belum terlalu dianggap Ya kayak di Turki gitu ya. serius lah dalam penanganan perlindungannya gitu. Oh. Jadi intinya jangan terus tiba-tiba nanti ya menyesal, ya sudah extinct gitu, udah apa istilahnya extinct tuh? Punah. Punah. Nah, Gaya gitu. banget lu nggak tahu bahasa Indonesia. Ya kadang-kadang keseringan denger atau ini bahasa Inggrisnya jadi begitu. Gitu sih kalau gue, karena gue nggak tahu juga sih. Dari sisi hukum di kita gimana? Ya kalau hukum udah jelas lah, kayak tadi korupsi bener-bener harus berani sih kalau menurut gue. Jadi kayak kadang-kadang kan gini ya, kita sebagai masyarakat biasa pengen berpikir positif, tapi kan melihat realita hukum tidak sesuai, tidak seperti yang diharapkan. Kayak kemarin yang katanya kalau zaman lagi COVID waktu itu kalau ada korupsi terus bisa sampai dihukum mati gitu, tapi ternyata nggak berjalan kayak gitu-gitu kan. Nah itu kan Oh shit! itu kan jadi mengurangi kepercayaan kita gitu loh. Maksudnya kenapa akhirnya orang jadi berasumsi sendiri, ada apa nih sampai nggak berani menerapkan aturan yang sebenarnya sudah ada gitu loh. Ya itu sih paling kalau gue gitulah kalau dari hukumnya. Ya pokoknya terima kasih yang sudah menonton dan semoga Indonesia semakin maju, semakin Amin, jaya dan semakin berkembang juga, semakin diperhitungkan dan ditakuti oleh negara-negara lain pastinya ya. Iya. Begitu juga dengan masyarakat ya, karena kita coba nggak bisa cuma ngoceh-ngoceh pejabat, karena masyarakat, kalau masyarakatnya juga masih tidak bisa diatur atau masih nggak punya tanggung jawab ya percuma gitu kan. Mau sehebat apapun presidennya atau pemimpinnya, kalau yang diatur nggak mau diatur atau bebel susah ya percuma juga. Tapi tetap ini ya, maksudnya pemerintahan apapun tetap harus diawasi. Betul. Apapun kebijakannya, apapun ini kalau misalkan emang dirasa tidak sesuai ya kita tetap wajib memberitahu gitu. Betul. Dan yang terakhir kebebasan itu hak kita, demokrasi juga harus berjalan, tapi ya kita harus tahu diri dan tidak ada demokrasi yang kebablasan sih. Iya. Oke lah kalau gitu, thank you yang udah nonton semuanya. Seperti biasa jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Juga cek TikTok kita happy2.joy2. Ya. Oke. Karena apa, Koet?
Ya semoga biar kita meratakan ekonomi kita dulu lah minimal. Mantap. Oke, kalau gitu gua Remo. Gue aja nih. Di belakang ada. Goes. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Merdeka! Merdeka! Happy happy joy joy.